Hai guys, perkenalkan nama aku Eka Pratiwi Taufanti dan aku merupakan seorang tunanetra total yang berprofesi sebagai tutor bahasa Inggris online dan offline di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kali ini aku sedang mengikuti lomba video review aksesibilitas, sarana dan layanan publik serta teknologi bagi tunanetra dalam rangka Mitra Netra Year End Festival. Nah, hari ini aku bakalan mereview teknologi yang aksesibel banget, gampang digunakan, plus ada di sekitar kita pastinya, dan itu juga menunjang profesi aku sebagai tutor bahasa Inggris yang muridnya nggak cuma tunanetra, tapi juga mereka yang awas atau non-tunanetra. Nah, kalau kalian penasaran, terus tontonin, dan aku yakin video ini bakalan bermanfaat banget, nggak cuma buat disabilitas, tapi juga buat masyarakat secara umum. So, here we go! Jreng jreng, ini dia guys yang akan aku review hari ini, sebuah monitor yang notabene adalah Smart TV LED plus juga laptop. Ini semuanya tuh alat-alat yang ada di sekitar kita kan, dan juga teknologi yang emang dipakai juga sama masyarakat umum. Jadi nggak ada yang spesial, nggak ada yang harus kita pesen khusus, no. Ya, jadi cuman sekali lagi monitor Smart TV LED plus juga laptop yang aku yakin semua orang tuh pakai alat-alat ini juga, nggak terkecuali mau tunanetra mau awas semuanya pakai. Tapi yang spesial di dalam laptop ini itu ada pembaca layar yang pastinya membantu tunanetra mengoperasikan komputer, mengoperasikan laptop, mengakses informasi, bikin materi, and things like that. Oke, nah aku bakalan kasih tahu ke teman-teman semuanya gimana aku memanfaatkan teknologi ini dan caranya kayak gimana, kenapa bisa dibilang aksesibel. Nanti ya, aku mau share dulu alasan atau manfaatnya apa sih sebenarnya memanfaatkan dua teknologi ini dalam profesi aku sebagai pengajar. Nah, kita bakalan dengerin informasi itu dulu ya. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, ih lebay banget sih sebuah TV ngapain di-review gitu kan. Nah, justru itu, di situ uniknya guys. TV yang kita pakai biasanya buat nonton sinetron Ikatan Cinta gitu ya, ternyata bisa dimanfaatin loh untuk menunjang aksesibilitas seorang pengajar tunanetra gitu ya, biar connect gitu antara si pengajar yang notabene tunanetra dengan muridnya yang bukan tunanetra. Plus juga laptop ini, manfaatnya apa sih? Nah, yang pertama aku ngerasa bahwa ini tuh bermanfaat banget karena gampang digunakan gitu. Jadi tunanetra tuh nggak usah pusing-pusing, nggak usah ribet-ribet, bisa operasiin secara mandiri sendiri, meskipun di rumah nggak ada orang awas yang bantu, tapi I do believe, aku yakin banget kita bisa operasiin ya. Jadi satu, gampang banget dipakai si laptop plus si monitor ini. Nanti aku bakalan demoin juga. Nah, manfaat yang kedua nih, selain gampang digunakan, monitor Smart TV LED ini plus juga laptop dengan pembaca layar punya manfaat lain, yaitu kita bisa meng-create inclusive environment atau menciptakan lingkungan yang inklusif, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pastinya aksesibel. Kenapa sih bisa kayak gitu? Tentu karena kita kan tahu ya, murid kita bukan tunanetra, sedangkan kita sendiri tunanetra. Terus gimana dong? Kita masa mau nulis di papan tulis? Bisa sih nulis di papan tulis, tapi itu akan menciptakan sebuah tantangan tersendiri gitu. Bisa aja kan ketika kita nulis alfabet biasa gitu ya, tulisan awas di papan tulis tuh bengkok-bengkok, atau mungkin kita mau showing pictures, mau nunjukin gambar juga ribet. Nah, kenapa enggak kita gunakan teknologi atau berbasis multimedia gitu ya. Nah, dengan adanya laptop pembaca layar plus TV, kita kan bisa tuh menggantikan tugasnya si papan tulis dengan monitor ini. Contoh, misalkan aku bilang, Budi, tolong baca tulisan ini, atau Eja tulisan ini, misalnya tulisannya grape gitu ya, anggur. Aku kan nggak perlu nulis di papan tulis tuh guys, jadi cukup di laptop tulis aja GRAPE. Nanti aku demoin ya. Nah, si murid itu kan bisa dengan mudah tuh melihat ke monitor ini. Kita juga tunanetra bisa gampang, tinggal ketik aja di laptop. Terus ketika aku mau nunjukin foto juga gampang banget, tinggal cari di folder aku di laptop, jebret, ditampilin ke mereka dan mereka bakalan lihat di monitor. Nah, itulah yang aku bilang inklusif plus juga aksesibel. Aku bisa gampang operasiinnya, aku bisa mendeliver materi dengan mudah ke murid aku, dan murid aku pun bisa nangkep materi yang aku sampaikan dengan mudah. Inklusif banget kan antara tunanetra dan awas bisa connect di dalam ruang kelas.
Nah, selain manfaat pengganti papan tulis, si monitor Smart TV LED ini plus laptop dengan pembaca layar ini juga memberikan manfaat kepada mereka yang berusaha memperkerjakan tunanetra di company mereka, entah itu universitas gitu ya, atau mungkin sekolah, atau mungkin tunanetra itu sendiri yang mau membuka kursus, apapun kursusnya, dan ingin melibatkan murid awas atau murid bukan tunanetra sebagai penerima pembelajaran, itu bisa banget. Kenapa? Karena dua teknologi ini bisa ditemukan dimanapun. Di toko elektronik kita bisa banget dong cari TV dong, Smart TV, apapun mereknya terserah sesuai dengan budget teman-teman semuanya ya. Itu bisa banget dapet asalkan dia emang support untuk disambungin pakai kabel HDMI gitu. Laptop juga, laptopnya nggak ada yang aneh-aneh, laptop biasa aja, sama aja gitu kan. Yang penting nanti kita install dengan sebuah pembaca layar yang bisa kita download secara cuma-cuma atau secara gratis di internet. Itu ada namanya NVDA, Non-Visual Desktop Access ya, atau juga yang berbayar juga ada, tergantung dari institusi atau pihak yang akan mempekerjakan si tunanetra itu. Sekali lagi, menurut aku harganya reasonable, beralasan banget, nggak terlalu bombastis, dan juga gampang juga nyarinya. Dan aku rasa itu udah memenuhi syarat juga nih kalau kita belajar tentang bagaimana sih syarat memberikan sebuah alat asistif gitu ya, teknologi yang asistif untuk disabilitas tuh apa sih syaratnya. Nah, berdasarkan jurnal artikel itu tuh syaratnya salah satunya adalah harganya tidak mahal, tidak terlalu bombastis gitu ya, dan juga gampang digunakan, plus juga gampang ditemukan di mana aja. Gimana coba si monitor plus laptop dengan pembaca layar ini pastinya udah memenuhi syarat aksesibilitas atau syarat menyediakan sebuah teknologi asistif untuk disabilitas. Well, selain 3 manfaat tadi, ada banyak banget manfaat lain yang dibawa sama pemanfaatan Smart TV LED plus laptop dengan pembaca layar ini. Tapi nanti kita bisa kulik-kulik kalau kita udah nyoba ya. Nah, makanya in a minute, sebentar lagi aku bakalan share gimana aku menggunakannya. Dan ingat, aku tunanetra total loh, tapi aku bisa secara mandiri menggunakan alat-alat ini. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke guys, sekarang aku udah buka nih laptopnya, udah aku nyalain. Nih coba lihat, laptopnya biasa aja kan buat masyarakat. Teman-teman awas yang belum tahu, laptopnya jangan-jangan spesial ya? No, lihat deh, coba arahin ke laptop ya. Laptopnya biasa aja, ini aku pakai Asus ya, Windows, berbasis Windows. Ini laptop udah aku nyalain, plus TV-nya nanti aku nyalain juga. Yang jelas aku udah pegang remote-nya, remote TV-nya aku pakai Sharp, tapi sekali lagi merek apapun boleh, terserah. Dan aku udah sediain sebuah kabel HDMI, tara. Ini agak kecil ya, sebenarnya teman-teman juga bisa nyari yang kabel agak panjang, tapi ini kecil. Oke, kita bakalan colokin kabel HDMI ini dari si monitor ini, Smart TV LED, ke laptop aku. Kok harus gitu sih? Iya dong, karena kan nanti semuanya yang aku ketik, aku buka di laptop bakalan nampang atau muncul di monitor ini gitu. Oke, TV-nya belum nyala guys, tapi nggak apa-apa karena bisa banget. Aku biasanya nyolokin dulu kabelnya, baru nanti kita nyalain pakai remote. Oke, jadi di belakang TV-nya itu ada sebuah soket, ada soket 2. Ini mungkin tergantung TV-nya beda-beda ya. Tapi aku yakin kalian bisa menemukan banget lubang HDMI-nya teman-teman tunanetra. Aku bakalan coba colokin. Oke deh. Ini udah masuk ke TV-nya, sekarang kita juga mau masukin HDMI ini ke laptopnya. Oke, di bawah ya guys, ini aku taruh di meja bawah. Aku masukin ke si laptop, kan ada soket juga untuk HDMI, tara. Udah deh, udah masuk. Oke, kita mau nyalain TV-nya nih guys, mau nonton Ikatan Cinta nggak ya? Kita mau coba gimana. Ini emang nggak bersuara gitu, tapi aku yakin ketika nanti teman-teman diajarin sama orang awas sekali itu bakalan bisa. Nih buktinya aku bisa nih. Ini udah nyala ya. Kita bakalan masukin si TV ini ke input. Oke. Ini tiap TV pasti beda-beda karena aku udah hafal remote aku. Nanti teman-teman minta diajarin ya sama orang awas dan aku yakin bisa. Oke. Nih aku bakalan pilih input. Udah berhasil. Oke guys, jadi tampilannya udah ada di monitor ya. Jadi itu tampilan laptop aku. Dan ini aku sekarang lagi pencet-pencet panah.
Dan ada suara-suara robot ya. Buat teman-teman yang belum tahu, itu apa sih suara robot tuh nyebelin banget? Nggak nyebelin, tapi itu tuh suara malaikat gitu ya buat tunanetra. Karena itulah suara si pembaca layarnya atau screen reader. Aku pakai produknya NVDA, itu salah satu produk dari pembaca layar, non-visual desktop access, dan itu free, bisa di-download di internet, dan kita install aja di laptop kita. Pembaca layar ini, dia mengubah teks yang ada di laptop menjadi suara gitu, jadi text to speech technology gitu. Ya, sekali lagi teks yang ada di layar itu diubah ke dalam bentuk suara, jadi tunanetra tahu, oh kita lagi mencet ini, kita lagi mencet ini. Nanti aku tunjukin juga ya. Nah, navigasinya kalau tunanetra pakai pembaca layar itu bukan laptopnya berbentuk braille, enggak, tapi langsung aja pakai navigasi panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan, enter. Jadi menggantikan fungsi mouse dengan kombinasi tombol-tombol yang ada. Salah satu media yang aku pakai untuk pengganti papan tulis gitu ya, untuk ngetik-ngetiknya aku pakai Notepad. Tapi teman-teman juga bisa pakai Microsoft Word sih, cuman aku pakai Notepad di sini. Nih aku contohnya ya, misalkan aku mau nulis nih, misalkan, okay guys, today we are learning about English greetings. Misalkan, hai teman-teman semuanya, kita hari ini belajar tentang English greetings atau salam dalam bahasa Inggris. Salah satu salam yaitu dengan bilang WhatsApp. Nih, seperti ini ya, tulisan WhatsApp. Nah, jadi aku tinggal ketik aja guys di laptop aku. Jadi si murid-muridnya bisa lihat kan? Coba kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke, contoh lagi. Jadi ini benar-benar kayak pengganti papan tulis gitu kan? Kita juga bisa bilang, misalkan anggur bahasa Inggrisnya apa? Ya kan, aku bisa ketik aja di situ. Nah, selain berkaitan sama tulis menulis, aku juga kan karena berbasis multimedia bisa nunjukin dong video ke murid-murid aku. Nah, contohnya aku mau nunjukin video nih ya. Lagi-lagi aku navigasinya di laptop aku, nggak usah ribet-ribet. Aku bisa nunjukin video ke mereka, oke? Kita folder multimedia. Kita bisa gimana? Aku bisa nunjukin juga kan video-video yang bisa dilihat contoh-contoh berbahasa Inggris sama murid-murid aku. Iya kan? Nah, jadi any kinds of pictures, gambar apapun, video, pokoknya media pembelajaran apapun bisa kita display ke murid-murid, oke? Nah, kita juga bisa menggunakan pemanfaatan PowerPoint. Jadi kita bisa nge-display PowerPoint untuk menerangkan materi ke murid kita. Jadi bisa banget nih. Iya kan? Nih, gitu deh. Accessible banget pokoknya. Sekarang kita ke slide berikutnya. Ini examples ya. Ada yang mau coba contohnya? Di sini ada cowoknya nggak sih? Mister ada nggak? Ada. Nah, kayaknya diganti ya. Di situ Mister siapa sih namanya? Mr. Smith, kita ganti jadi Mrs. siapa tergantung nama, misalnya Mrs. Windy, Mrs. Hannah, Mrs. Zahra. Oke? You wanna practice everybody? Siapa yang mau coba? Nah, media pembelajarannya juga bisa langsung banget guys. Kita bisa nunjukin video langsung dari YouTube ya. Oke. English Kids Song ya. Nah, gimana? Aku bisa kan nunjukin lagu-laguan juga. Jadi bisa kan? Jadi enak banget mau muridnya anak kecil, SMP, SMA, media belajar bisa banget. Nah, itu dia tadi review video aksesibilitas Smart TV LED plus juga laptop dengan pembaca layar yang notabene menunjang pekerjaan aku sebagai tutor bahasa Inggris. Dan sekali lagi, inklusivitas bisa aku ciptakan di ruang kelas dan bisa menyampaikan materi sebagai guru tunanetra kepada murid yang bukan tunanetra. Dan mudah-mudahan video ini juga menjadi wawasan baru untuk para penyedia jasa pendidikan ataupun apapun itu perusahaan yang mau meng-hire tunanetra bekerja di tempatnya. Ada alat yang aksesibel loh dan mudah dijangkau plus juga gampang digunakan. Oke, makasih banyak atas kesediaannya menonton video ini dan mudah-mudahan mitra netra dan kita semua semakin berjaya ke depannya. Bye!